Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Anggita Kartika Dewi, NIM 2300303381, kelas CB233. Mohon izin izinkan saya untuk mempresentasikan hal aplikasi yang telah saya buat. Di sini saya membuat dua aplikasi, yaitu pertama aplikasi pengguna atau user, dan yang kedua adalah aplikasi admin. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan aplikasi pelanggan dulu. Di sini, langkah pertamanya, buka XMPP untuk menjalankan aplikasi dan database yang telah dibuat. Di sini adalah XMPP saya. Di sini sudah saya start bagian Apache dan MySQL. Lalu saya minimize dulu. Selanjutnya yang kedua, masuk ke Google Chrome untuk memanggil aplikasi dengan search link http localhost Skin Beauty Care. Sebelum saya lanjut, Skin Beauty Care itu adalah aplikasi yang menjual berbagai macam produk skincare, baik untuk kalangan remaja, anak-anak, ataupun orang dewasa. Google Chrome, saya search dulu. Berikut adalah link aplikasi saya enter. Nah, berikut adalah tampilan sebelum saya login atau daftar. Ini adalah berbagai macam produk yang saya jual. Seperti ini tampilannya. Lalu, uh, di sini saya sebagai pelanggan baru yang belum ada datanya sama sekali, jadi tidak bisa login. Saya daftar dulu di sini. Ini adalah navbarnya. Saya daftar dulu di sini. Saya masukkan data-data yang diminta. Saya masukkan ini nama Anggi, emailnya Anggi, email.com, passwordnya Anggi saja, alamatnya Banjar akan di Bali 12233. Jika sudah saya daftar, klik bagian sini, daftar. Nah, jika berhasil, saya akan mendapatkan notifikasi sebagai berikut, yaitu pendaftaran berhasil, silakan lakukan login. Sebelum masuk ke aplikasi, saya melakukan login terlebih dahulu. Saya oke di sini. Nah, jika sudah, saya akan masuk ke halaman login. Ini adalah nama halamannya, halaman login.php. Emailnya saya masukkan yang tadi saya buat, gmail.com, passwordnya Anggi. Saya login di sini. Nah, jika data-data yang saya masukkan benar, maka notifikasi yang saya dapatkan adalah Anda berhasil login. Namun jika salah, saya akan kembali ke bagian login untuk membenahi apa yang saya salah. Ini saya oke. Nah, di sini saya masuk ke riwayat belanja. Riwayat belanja saya masih kosong karena saya belum pernah belanja. Jadi saya ke home dulu di sini. Nah, ini dia. Ini tampilan produknya. Di sini ada navbar untuk mencari barang. Misalnya saya ingin mencari barang body lotion. Body lotion. Kita cari apakah ada di sini. Nah, ternyata ada. Coba saya langsung beli ya. Langsung beli. Nah, produk akan masuk ke keranjang belanja. Saya oke. Produk akan masuk di sini, di halaman keranjang.php. Jika saya ingin melanjutkan belanja, saya bisa langsung klik ini dan saya akan kembali ke halaman beranda. Jika tidak ingin melanjutkan belanja, saya bisa klik checkout. Di sini saya ingin melanjutkan belanja. Coba saya lihat dulu. Nah, tadi di body lotion saya tidak melihat deskripsinya. Tapi sekarang saya ingin melihat deskripsi dari body lotion tersebut, misalnya di sini di detail. Di detail saya lihat, oh ternyata stok produk body lotionnya 10 dan deskripsinya itu membantu melembabkan kulit. Ini adalah bagian detail dari produk yang bisa kita lihat. Nah, saya kembali dulu. Saya mau beli
sunscreen. Saya lihat detailnya. Harganya 55, stok produknya 10, dan deskripsinya menjaga kulit dari paparan sinar UV. Di sini saya ingin membeli sunscreen 2 pieces. Saya beli. Nah, produk telah masuk keranjang belanja, saya oke. Ini adalah produk yang masuk ke keranjang belanja saya. Kita bisa hapus jika tidak ingin barang tersebut kita bayar atau tidak ingin dibeli lagi. Jadi ini adalah produk yang ingin saya beli, jadi saya langsung check out saja. Di sini saya bisa check out, langsung klik. Saya akan masuk ke halaman checkout.php. Di sini adalah total belanja saya segini. Ini sudah direkap oleh sistemnya. Ini adalah nama saya Anggi dan ada nomor telepon saya. Di sini saya masukkan ongkos kirim dulu. Ongkos kirim saya pilih Bali karena saya tinggal di Bali. Lalu alamat lengkapnya saya masukkan yang seperti tadi juga, Banjarmasin di Bali. Lalu jika sudah saya check out, cek lagi apakah ini sudah benar. Jika sudah, kita check out saja langsung. Nah, jika sudah berhasil, maka di sini ada notifikasi pembelian berhasil. Lalu saya oke. Saya akan menuju halaman nota PHP. Di sini ada detail pembelian saya. Di sini ada pembelian, nomor pembelian saya 10, tanggal pembelian saya 19 bulan 1 2025. Total saya 160 sudah sama ongkos kirim. Lalu di sini ada data pelanggan, data saya, Anggi, email, dan nomor telepon. Di sini ada data pengirimannya, kotanya yang dituju Bali, ongkos kirimnya 15.000, alamatnya Banjarbabakan, Sukawati, Bali. Ini adalah produk yang saya beli. Lalu di sini ada semacam rekening pemilik adminnya. Di sini kita bisa melakukan pembayaran sebesar 160 ke rekening ini, Bank Danamon atas nama Gita Kartika. Jadi jika saya ingin membayar, saya akan masuk ke riwayat belanja sini di navbar. Nah, jika sudah, di sini ada riwayat belanja saya masih berstatus pending karena saya belum membayar. Jika sudah, nanti statusnya akan berubah. Coba saya bayar, saya input pembayaran di sini. Nah, di sini ada konfirmasi pembayaran. Saya isi dulu ini, Anggi, banknya Mandiri. Ini bank saya. Bank yang saya gunakan untuk transfer adalah Mandiri. Jumlah yang saya transfer adalah 160. Di sini ada foto bukti, kita harus mensertakan foto bukti. Saya pilih file, lalu saya pilih ini. Jika sudah, saya kirim. Di bagian ini saya kirim. Ya. Jika sudah berhasil, maka saya akan dapatkan notifikasi, terima kasih telah melakukan pembayaran. Kita klik OK. Nah, ini adalah riwayat belanja saya, statusnya sudah berubah, yaitu transaksi terkirim. Jadi, transaksi sudah masuk ke admin. Lanjut, saya lihat pembayarannya dulu, apakah sudah benar. Nah, sudah. Ini adalah detail pembayaran saya, ada data-data saya, dan ada foto bukti saya. Lalu saya kembali, saya tinggal menunggu barang itu sampai ke rumah. Begitu, ini adalah jalannya aplikasi pengguna atau user yang telah saya buat. Lalu saya ingin saya ingin melihatkan database yang saya buat. Database yang saya pakai adalah PHP admin. Coba kita PHP, ini dia. PHP admin Skin Beauty Care ya. Nah, ini adalah database yang telah saya buat. Skin Beauty Care. Ada beberapa tabel yang saya buat untuk membuat aplikasi, yaitu ada admin toko, kategori, ongkir, pelanggan, pembayaran, pembelian produk, dan produk. Pada admin toko ini mungkin masuk ke aplikasi admin ya. Ini akan masuk ke aplikasi admin. Database ini menyimpan data login untuk si admin, begitu. Nanti saya jelaskan. Sorry. Jika sudah, saya coba masuk ke tabel kategori.
Nah, di sini ada tabel kategori, yaitu menyimpan nama-nama kategori. Tapi saya ada kekurangan mungkin ada kekurangan di aplikasi pengguna, tidak ada kategorinya. Kategori produk itu tidak ada. Jadi ini kategorinya masuk ke aplikasi admin. Seperti itu. Lanjut ke ongkir. Nah, di sini ada ongkir untuk Bali dan Surabaya. Ini disimpan dalam database, kemudian nanti akan ditampilkan ke aplikasi user yang sudah kita lihat tadi. Ini adalah datanya, data database-nya. Ini juga pelanggan, pelanggannya udah ada 5 yang sudah masuk ke dalam aplikasi itu. Lalu ada pembayaran. Nah, ini pembayaran sudah banyak. Pembayaran ini dilakukan oleh user. Lalu ada pembelian. Pembeliannya sebanyak ini. Masih ada yang pending, masih ada yang pending transaksi terkirim gitu. Habis itu ada pembelian produk. Pembelian produknya itu di sini ada ID pembelian, ada ID pembelian produk, ID pembelian, ID produk, jumlah, nama. Ini adalah pembelian yang dilakukan oleh si user. Karena di sini ada ID pembeliannya. ID pembelian itu ID-nya si user. Lalu ada produk. Nah, di sini adalah tabel produk. Tabel produk ini di sini sudah lengkap ya, ada ID produk, ID kategori, nama, harga, berat, foto, deskripsi, dan juga stok produk. Sudah, lalu saya lanjut ya untuk menjelaskan aplikasi admin. Namanya localhost admin. Oh ini dia ya, localhost Skin Beauty Care admin. Nah, saya tidak bisa masuk ke admin langsung, saya harus login terlebih dahulu. Saya login. Saya login. Nah, login sukses. Berarti data saya sudah benar. Oh ya, saya lupa menghapus ini. Maaf, Pak. Mungkin nanti saya perbaiki lagi di sini. Di welcome admin, di indeksnya, di homepage-nya. Lalu untuk kategorinya, di sini ada berbagai navbar. Navbar yang ini membantu untuk admin mengecek barang, mengecek data, mengecek laporan, seperti itu. Sini ada kategori. Kategori yang digunakan oleh si admin itu ada 4. Ada skincare, body care, lip care, acne care. Nanti produk-produknya akan masuk. Misalnya facial wash masuk ke skincare, seperti itu. Lalu lanjut saya ke navbar bagian produk. Di bagian produk itu sudah banyak. Ini itu digunakan untuk mengupdate produk. Bisa untuk menghapus produk, bisa untuk mengubah produk, atau bisa untuk tambah produk. Misalnya, saya ingin menghapus hapus sweet care ya. Nah, produk terhapus COK. Nah, di sini sudah tidak ada lagi. Di sini sudah tidak ada lagi. Coba kita lihat ke aplikasi aplikasi gini, Tiwaya Skin Beauty Care. Sudah tidak ada. Tadi ada, sekarang sudah tidak ada karena bagian aplikasi adminnya, produknya telah saya update, jadinya sudah tidak ada. Terus saya ingin mengubah ini aja ya. Ubah. Di sini saya ubah acne pad-nya jadi acne aja ya. Coba kita ubah. Nah, produk telah berhasil diubah. Lalu ke bagian ini aplikasi admin, coba saya refresh dulu. Nah, ternyata sudah berubah juga nama produknya jadi acne. Tadinya acne pad, sekarang jadinya acne. Jadi berhasil saya mengupdate produk di bagian aplikasi admin. Jadi aplikasi admin dan aplikasi pengguna itu saling berhubungan seperti itu. Lalu selanjutnya saya masuk ke navbar pembelian.
Di sini saya bisa melihat data-data pembelian yang dilakukan oleh user. Di sini ada status pending dan status transaksi terkirim. Jika status itu pending, maka saya tidak bisa melihat detail pembayaran dari si user, di pelanggan. Jadi, saya tidak bisa melihat data mereka gitu. Saya juga tidak bisa mengirim produk mereka karena mereka belum membayar. Ya, tapi kalau misalnya si pelanggan sudah melakukan transaksi, ini ada gininya, ada pembayarannya di sini. Kita bisa lihat detail pembayaran yang dilakukan oleh si Anggi ini gitu. Jadi coba saya klik pembayaran. Nah, saya melihat data pembayarannya di sini. Data pembayarannya ada Anggi, Bank Mandiri, jumlahnya 160, tanggalnya sekian. Ini adalah foto buktinya seperti ini. Lalu saya ke bagian navbar laporan. Nah, di sini kita bisa melihat laporan pembelian dari tanggal mulai, misalnya tanggal hari ini sampai tanggal 2 hari yang lalu sampai tanggal hari ini gitu misalnya. Coba saya gini ya, di sini input ya. Tanggal mulainya saya input dari tanggal 17, lalu tanggal selesai coba saya input hari ini, tanggal 19. Saya lihat, nah di sini sudah terinput. Ini pelanggannya kosong, mungkin ada nama yang tidak terkirim. Nanti coba saya cek lagi, tapi ini adalah laporan pembelian dari tanggal 17 hingga tanggal 19. Statusnya ada yang masih pending, ada yang sudah terkirim transaksinya. Lalu lanjut ke halaman navbar pelanggan. Di sini ada data pelanggan. Pelanggan yang telah masuk ke dalam aplikasi itu berjumlah 4 orang. Ini saya bisa hapus nih, kalau misalnya pelanggannya itu udah nonaktif, nggak pernah belanja, atau dia tidak pernah melakukan login ke aplikasi. Bisa saya hapus, seperti itu. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi admin yang telah saya buat. Jika sudah, saya logout saja. Nah, Anda telah logout, jadi saya oke aja. Seperti itu. Ini mungkin mohon maaf Bapak jika misalnya banyak kekurangan di aplikasi saya atau ada misalnya array yang belum saya hapus gitu, mohon maaf Bapak. Nanti saya coba perbaiki lagi. Lalu saya kembali, saya masuk ke laporan lagi. Ini laporannya sudah saya jelaskan juga seperti yang saya jelaskan untuk aplikasi. Jadi saya tidak baca kembali karena sudah sama. Lalu ini bagian ini pasti. Ini aplikasi yang telah saya jelaskan tadi. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan kesimpulan, mengambil kesimpulannya. Kesimpulan yang bisa diperoleh dari pembuatan aplikasi di atas adalah sistem ini mudah digunakan oleh semua orang. Dengan dibuatnya aplikasi ini, pengguna tidak perlu membeli barang keluar rumah. Setiap pembelian yang dilakukan oleh pengguna, data tersebut diarsipkan dalam aplikasi. Cara pembayaran dalam aplikasi ini juga sangat mudah, cukup transfer ke nomor rekening yang sudah tersedia. Selain aplikasi pengguna, saya juga membuat aplikasi admin untuk mengupdate barang dan melihat data lainnya. Aplikasi admin dirancang agar pekerjaan admin terasa mudah, karena semua data pembelian dari pengguna sudah diatur dalam fitur yang sudah tersedia dan data tersebut akurat. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan dokumentasi User Acceptance Test atau WAT. Nama aplikasinya Skin Beauty Care. Nama mahasiswanya Putu Anggita Kartika Dewi, NIM 230030381, program studi sistem informasi, kode kelasnya CB233, dan nama penguji Amalia Safitri Jenitasari, NIM penguji 2300304443, tanggal dokumennya 18 Januari 2025. Berikut merupakan hasil uji UAT. Yang pertama ini adalah saya menjelaskan hasil uji UAT pada aplikasi pengguna atau pelanggan. Yang pertama, saya menguji registrasi pelanggan yang masuk pada DFD 1 pada proses daftar. Deskripsi pengujiannya, verifikasi mendaftarkan data diri pelanggan. Kasus ujinya, di sini pelanggan memasukkan email, password, nama, alamat, dan nomor telepon.
Dan hasil yang diharapkan, jika berhasil akan menampilkan notifikasi pendaftaran berhasil. Silakan lakukan login. Namun jika gagal akan menampilkan pesan error melalui display. Statusnya berhasil dan ini adalah tampilan hasilnya. Pendaftaran berhasil, silakan lakukan login. Lalu nomor 2, saya akan uji login pelanggan, yaitu yang masuk pada DFD 2 bagian proses login. Deskripsi pengujiannya, verifikasi hak akses hanya dapat diakses oleh pengguna terdaftar. Kasus ujinya, username dan password. Username-nya yang telah dibuat pada bagian daftar tadi. Hasil yang diharapkan jika berhasil akan menampilkan notifikasi Anda berhasil login. Namun jika gagal akan menampilkan pesan error melalui display. Statusnya berhasil dan tampilannya seperti ini. Lalu selanjutnya, menguji mencari produk yang masuk pada DFD 3 yaitu buka web. Deskripsi pengujiannya, verifikasi melakukan pencarian produk. Kasus ujinya, mencari produk yaitu body lotion. Hasil yang diharapkan, jika berhasil akan menampilkan produk yang sesuai dengan pencarian. Namun jika gagal, tidak menampilkan produk satupun. Ini adalah statusnya berhasil, dan tampilannya seperti ini, ada hasil pencarian, body lotion, gambarnya. Selanjutnya, saya menguji melakukan pembelian produk yang masuk pada DFD 4, yaitu proses pembelian. Deskripsi pengujian, verifikasinya memasukkan produk ke dalam keranjang belanja. Nama ujinya, kasus ujinya, memasukkan body lotion ke keranjang. Hasil yang diharapkan jika berhasil akan menampilkan notifikasi produk masuk ke keranjang belanja. Dan jika gagal akan menampilkan pesan error melalui display. Ini adalah notifikasinya, dan ini adalah tampilan di keranjang belanjanya. Lalu selanjutnya, menguji mengisi alamat yang masuk pada DFD 4 proses pembelian. Deskripsi pengujian ini, verifikasinya mengisi alamat pengiriman. Kasus ujinya, di sini user bisa pilih nama kota beserta tarif ongkir, yaitu Bali 15.000, alamat pengirimannya seperti berikut, dan hasil yang diharapkan, jika berhasil akan menampilkan notifikasi pembelian berhasil. Jika gagal akan menampilkan pesan error melalui display. Statusnya berhasil, berikut adalah notifikasinya, dan berikut adalah tampilan pada pelada pembelian. User akan masukkan nama kota dan alamat pengiriman. Lalu selanjutnya, penguji menampilkan nota pembelian pada DFD 4 proses pembelian. Deskripsi pengujiannya, verifikasi tampilan nota pembelian. Kasus ujinya, validasi data pribadi pada nota. Hasil yang diharapkan jika berhasil, data pada nota menampilkan hasil yang sesuai dengan pembelian. Namun jika gagal, ada beberapa data yang tidak masuk. Statusnya berhasil, dan ini merupakan tampilan detail pembeliannya. Ada data pembelian, data pelanggan, data pengiriman. Dan ada juga nomor rekening dari admin untuk si user memasukkan pembayarannya. Seperti itu. Lalu untuk yang ketujuh, ada uji melakukan pembayaran, yaitu pada DFD 5 proses pembayaran. Deskripsi pengujiannya mengisi data pembayaran, kasus ujinya bisa memasukkan data-data seperti berikut, ada nama pengirim bukti, bank, jumlah, dan foto bukti. Dan foto buktinya harus JPG. Hasil yang diharapkan, jika berhasil akan menampilkan notifikasi terima kasih telah melakukan pembayaran, namun jika gagal akan menampilkan pesan error melalui display. Ini statusnya berhasil, ini tampilannya. Konfirmasi pembayaran, memasukkan data, lalu jika sudah, akan dapat notifikasi seperti berikut. Lalu yang ke-8 ada menguji ubah status pembayaran atau yang masuk pada DFD 6 proses pengiriman. Deskripsi pengujiannya menampilkan status pembayaran, kasus ujinya validasi status pembayaran. Hasil yang diharapkan jika berhasil, status pembayaran akan berubah menjadi transaksi terkirim. Pesanan akan segera dikirim oleh admin. Namun jika gagal, status tidak berubah. Statusnya berhasil, dan ini tampilannya. Ada riwayat belanja Anggi, ada yang masih pending, ada yang sudah transaksi terkirim. Yang pending ini karena si user belum menginput pembayaran. Kayak masih pending. Lalu yang ke-9 ada login admin, yaitu DFD. Yang masuk pada DFD 2 login. Ini kita menguji di bagian aplikasi admin.
Deskripsi pengujiannya, verifikasi hak akses hanya dapat diakses oleh pengguna terdaftar. Kasus ujian memasukkan username dan password. Hasil yang diharapkan jika berhasil akan menampilkan konfirmasi login sukses. Jika gagal akan menampilkan konfirmasi login gagal. Statusnya berhasil, ini adalah tampilan datanya. Login sukses. Lalu yang ke-10 ada menguji update produk pada DFD3 buka web. Deskripsi pengujiannya, verifikasi penambahan produk baru. Kasus ujinya ini adalah menginput nama, berat, harga, deskripsi, dan foto. Hasil yang diharapkan, jika berhasil produk baru ditampilkan, namun jika gagal akan menampilkan pesan error melalui display. Ini adalah tampilannya. Statusnya berhasil. Ini adalah tampilannya. Kita bisa menginput di sini, misalnya ingin menambah lip max dengan berat 5 gram, harga 15.000, deskripsinya untuk mencerahkan bibir, dan pilih file fotonya. Dan ini jika berhasil dimasukkan, akan muncul tambahan produk baru seperti berikut. Lalu selanjutnya, menguji menampilkan data pembelian dari pelanggan yang masuk pada DFD4 proses pembelian. Deskripsi pengujiannya, verifikasi menampilkan data pembelian pelanggan. Jika sudah bayar, bisa melihat pembayaran, namun jika belum bayar, tidak bisa melihat pembayaran. Kasus ujinya menampilkan data pembelian yang akurat. Hasil yang diharapkan jika berhasil, akan menampilkan data yang pembelian yang akurat, namun jika gagal akan menampilkan pesan error melalui display. Statusnya berhasil di sini. Lalu di sini adalah tampilannya. Ada tampilan data pembelian yang sudah dilakukan oleh user. Ada sebagai berikut, misalnya si user belum melakukan pembayaran, di sini statusnya masih pending. Kita sebagai admin tidak bisa melihat detail pembayarannya. Namun, jika user sudah melakukan pembayaran dan statusnya sudah transaksi terkirim seperti ini, kita bisa langsung melihat detail pembayarannya seperti ini. Dan kita juga bisa langsung mengirim produknya. Admin bisa mengirim produknya, seperti itu. Lalu selanjutnya menguji menampilkan laporan pembelian yang masuk pada DFD4 proses pembelian. Deskripsi pengujiannya, verifikasi menampilkan laporan pembelian sesuai tanggal yang ditetapkan. Kasus ujinya, rekap laporan dari tanggal 17 Januari 2025 sampai 19 Januari 2025. Hasil yang diharapkan, jika berhasil, semua data laporan pembelian akan terlihat sesuai tanggal yang ditetapkan. Namun jika gagal, akan menampilkan pesan error melalui display. Statusnya berhasil, dan berikut tampilan gininya, laporan pembelian dari tanggal 17 hingga 19. Di sini adalah data-datanya, data pelanggan, berapa kali sudah membeli, berapa banyak sudah membeli, statusnya bagaimana, apakah sudah bayar atau belum. Sudah habis, kita lanjut ke kuesioner penilaian aplikasi. Di sini teman saya sudah mengisi nilai-nilai yang sesuai dengan pertanyaan di sini. Dan tampilan aplikasi ini buat segini nilainya. Dan rata-rata nilai yang diberikan adalah 98,1. Rekomendasinya mungkin bisa ditambahkan fitur kategori produk dalam aplikasi, desain background bagus, mungkin bisa dimodifikasi lagi, aplikasi berjalan baik, kembangkan. Baik, mungkin masih ada kekurangan dalam aplikasi saya. Mohon maaf jika misalnya saya banyak kekurangan dalam menjelaskan aplikasi tersebut. Akhir kata saya ucapkan terima kasih Bapak. Om Santi 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 Om.